Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitu Prasetyo dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai unsur pembangun teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi definisi cerpen itu apa? Cerpen atau singkatan dari cerita pendek merupakan bentuk prosa naratif fiktif. Isi dari cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Berbeda dengan cerita fiksi yang panjang seperti novel. Ada dua unsur pembangun teks cerita pendek. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut sebagai cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kemudian kita lanjut ke macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema sendiri memiliki definisi atau artinya adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Selanjutnya yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jenis-jenis tokoh ada 4. Yang pertama adalah tokoh protagonis, tokoh yang memiliki watak baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang memiliki watak jahat. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, dan yang terakhir adalah tokoh figuran. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Alur memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua konflik, yang ketiga klimaks, yang keempat antiklimaks, dan yang kelima resolusi. Kemudian ada jenis-jenis alur. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga adalah campuran. Oke, kita lanjutkan lagi. Latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang memiliki definisi cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Dari sudut mana pengarang memandang ceritanya tersebut. Jenis-jenis sudut pandang ada 5. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama tunggal. Yang kedua adalah sudut pandang orang pertama jamak. Yang ketiga sudut pandang orang kedua. Yang keempat sudut pandang orang ketiga tunggal. Yang kelima sudut pandang orang ketiga jamak. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Oke, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Macam-macam unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya latar belakang penulis. Ini meliputi riwayat hidup penulis dan lain sebagainya. Kemudian faktor dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ada 4. Yang pertama adalah agama, yang kedua sosial, yang ketiga moral, dan yang keempat adalah budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.